sebelum merenungkan firman Tuhan, ada sebuah persembahan pujian kembali yang akan disampaikan oleh Sound of Harmony.
setia kepada Tuhan sampai menutup mata. Demikian lagu yang kita dengarkan, dan biarlah itu juga yang menjadi satu kekuatan dan keyakinan kita bahwa di dalam kehidupan Bapak Edi Tampu-Bolon, Opung Doli yang saat ini terbaring di hadapan kita, sampai akhir menutup matanya dia telah setia kepada Tuhan. Dan itu yang biarlah juga menjadi kekuatan bagi keluarga, bahwa di dalam kehidupannya ia jalani, ia meninggalkan teladan bagi kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menjadi pemilik kehidupan, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini, dan Allah yang berkenan untuk menuntun dan membimbing kami di dalam setiap jalan hidup yang kami lalui, dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, sampai akhir nanti. Kami meyakini bahwa di dalam perjalanan kehidupan Bapak Edi Tampu-Bolon, Engkau telah beserta dia dengan sampai akhir. Dan biarlah kiranya kami juga, ya Tuhan, menjadi umat-Mu yang terus berpegang kepada Engkau di dalam kehidupan kami, juga di dalam masa-masa duka yang saat ini sedang kami hadapi. Kami akan mendengar bagian dari dalam Alkitab, akan merenungkannya, dan biarlah kiranya kami kembali belajar dari dalam firman-Mu untuk memperoleh kekuatan dan penghiburan. Bersabdalah Tuhan bagi setiap kami siap untuk merenungkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang kedua. Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kedua. Kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berkata, inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada manusia untuk mengerjakan tanah. Tetapi ada uap air naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Demikianlah membaca firman Tuhan yang kita dengarkan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan juga berpegang pada firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, juga khususnya keluarga besar di tempat ini, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, maka kita tahu bahwa setiap manusia mempunyai jalan hidupnya masing-masing. Perjalanan hidup manusia itu beda antara yang satu dengan yang lain. Bahkan sekalipun bersaudara, tetapi jalan hidup bisa berbeda. Jalan hidup itu bisa sebentar, tapi juga bisa lama. Seperti Opung Tampu-Bolon telah jalani selama 87 tahun dalam usia yang panjang. Jalan hidup manusia itu bisa ada yang penuh dengan kegagalan, tetapi juga penuh dengan kesuksesan. Perjalanan hidup manusia itu ada yang memiliki kekurangan, tetapi juga ada yang dijalankan dengan banyak kelebihan. Jalan hidup manusia ditempuh dengan kekuatan, tetapi juga ada pengalaman-pengalaman di mana manusia merasakan kelemahan. Dan demikianlah setiap manusia beda jalan hidupnya, namun asalnya sama. Begitu juga akhirnya sama, yaitu berasal dari Sang Pencipta, Allah yang menciptakan, dan akhirnya juga sama, yaitu akan kembali kepada Sang Pencipta.
Di dalam setiap perjalanan hidup yang kita lewati, kita bisa melewati perjalanan-perjalanan itu karena Tuhanlah yang memberikan kita kehidupan. Tuhan yang memberikan nafas kepada kita. Hidup yang terjadi di dalam kuasa Sang Pencipta, itulah yang membuat kita dapat melewati hari-hari kehidupan kita. Pada saat ini Alkitab yang kita hadapi, yang kita renungkan, memberikan sebuah kesaksian mengenai cerita atau kisah penciptaan. Di dalam peristiwa penciptaan terjadi kuasa Tuhan melalui karya-karya yang Ia tunjukkan di dalam alam semesta, maupun juga ketika Allah berkarya menjadikan manusia. Bagian yang kita baca berbicara tentang Tuhan Allah yang membentuk manusia dari debu tanah, di mana Tuhan Allah kemudian mengembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia itu, dan manusia itu, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Itulah yang kita yakini tentang asal mula kehidupan manusia. Kehidupan manusia dan bahkan kehidupan segala makhluk yang ada di dalam dunia ini terjadi karena Allah memberikan nafas hidup. Dan kita adalah umat yang hidup pada masa kini sebagai umat yang memiliki nafas yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Karena kita bernafas, kita bisa melewati semua pengalaman-pengalaman hidup kita, baik suka maupun duka. Dengan nafas hidup kita bisa melewati tahun-tahun kehidupan kita. Dengan nafas hidup kita bisa mengalami banyak pergumulan, tetapi juga sukacita di dalam kehidupan kita bersama keluarga. Dengan nafas hidup yang Tuhan percayakan, kita melewati semua kekuatan, namun juga kelemahan, sehat maupun sakit. Dan nafas hidup yang Tuhan berikan dan percayakan kepada manusia punya batasnya. Opung Tampu Bolon telah menjalankan kehidupannya. Semua nafas hidup yang telah ia tarik dalam dunia ini, akhirnya ia selesaikan. Dan biar kita meyakini bahwa di dalam semua perjalanan hidup yang telah ia tempuh, tak ada yang sia-sia. Karena Tuhan terus membentuknya sampai akhir, menjaganya sampai akhir, menguatkannya sampai akhir, dan bahkan menjadikannya teladan sampai akhir. Ada banyak hal di dalam kehidupan Opung Tampu Bolon yang telah ia lewati, di dalam semua rasa sakit yang pernah ia tempuh, di dalam semua kesehatan yang ia miliki, di dalam semua kesuksesan yang pernah ia raih, maupun juga semua kegagalan yang pernah datang dalam hidupnya, di dalam semua kebersamaannya dengan keluarga besar, maupun juga di dalam berbagai hal yang ia tempuh dalam hidupnya sebagai seorang pejuang. Banyak hal yang telah ia lakukan, dan Allah Sang Pencipta yang telah memberikan nafas hidup kepadanya terus menuntunnya sampai akhir. Ketika nafas hidup itu selesai, kita meyakini bahwa ia kembali kepada Sang Pencipta, di mana ia telah berasal. Nafasnya tak ada lagi, tubuhnya telah terbujur dengan kaku. Tak ada lagi gerakan-gerakan yang ia perlihatkan, maupun suara, maupun tatapan mata, atau juga rangkulan yang ia berikan kepada kita, khususnya keluarga dan juga Opung Bolon. Dan di dalam hal itu kita meyakini bahwa yang kita hadapi adalah tubuh jenazah terkasih kita, di mana ia telah berpulang kepada Tuhan. Tuhan yang telah memberi nafas hidup, Tuhan yang berkenan untuk menyelesaikannya. Dan ia telah menjalankan semua perjalanan hidupnya dengan kesetiaan kepada Tuhan. Demikianlah kiranya ketika kita bersama-sama berkumpul di tempat ini sebagai keluarga, teman, dan sahabat, biarlah kiranya kita juga diyakinkan dan diteguhkan bahwa di dalam semua perjalanan kehidupan yang kita tempuh, di dalam semua kekuatan dan kelemahan yang ada dalam hidup kita, di dalam semua tarikan nafas yang Tuhan percayakan kepada kita, entah panjang atau pendeknya, maka semuanya itu adalah kepercayaan yang Tuhan beri sebagai hidup yang berharga. Dan kita mau menjalankannya juga dengan terus memohonkan kekuatan dari Tuhan
hikmat dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan tentang bagaimana kita menjalankan kehidupan kita. Kiranya Tuhan terus menguatkan keluarga di dalam masa-masa duka ini. Tapi bukan hanya di dalam masa duka ini. Kiranya Tuhan terus menguatkan keluarga di dalam perjalanan kehidupan ke depan yang akan berbeda tanpa kehadiran Opung Edi Tamubolon, tetapi tetap dengan Tuhan yang sama, Tuhan yang setia dan terus menjaga. Kiranya Tuhan menguatkan. Amin. Sebuah persembahan pujian dari salah satu cucu, yaitu Jonathan Muda, akan disampaikan kepada kita. Selamat malam. Lagu ini adalah lagu favorit Opung Doli yang hampir selalu dinyanyikan kalau kita sedang ke rumahnya, kita sedang bernyanyi bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, hingga saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup yang menjadi berkat, lagu kesukaan dari Opung Doli, dan biar jadi satu komitmen juga keluarga, anak-anak, mantu dan cucu, untuk juga terus menjadi berkat dalam kehidupan yang jalan. Mari kita menaikkan lagu kita dari nomor 14 dari buku kita. Lagu nomor 14, bait pertama sampai baitnya yang ketiga. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat.
Mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, Engkau Allah sumber kehidupan. Engkau yang menganugerahkan kehidupan itu pada setiap makhluk-Mu, dan pada saatnya Engkau juga yang mengambil kehidupan dari dunia yang fana, agar orang-orang yang mengasihi boleh kembali ada bersama dengan Engkau. Ya Bapa, pada saat ini kami yang kehilangan orang yang kami kasihi, suami, ayah mertua, kakek mertua, saudara, sahabat, atas diri Bapak Edi Washington Tampu Bolon. Kehilangan ini menimbulkan kedukaan dalam diri kami. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak mau menjadi seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Seperti firman-Mu yang telah diberitakan, bahwa kematian orang yang hidup di dalam Tuhan bukan akhir segala-galanya. Maka itulah juga yang menjadi bagian pengharapan dan keyakinan kami, bahwa orang yang kami kasihi ini, ia tidak mati sia-sia, karena ia telah hidup dan mati di dalam Tuhan. Maka segala janji Tuhan adalah menjadi bagiannya. Bahwa maut sekalipun tidak memisahkan dia dari persekutuan kasih Allah yang kekal. Oleh karena itu ya Bapa, kuatkan segenap keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besar, untuk terus memandang hanya kepada-Mu, Tuhan Sang Juru Selamat, yang telah berjanji bahwa ketika kami hidup di dalam Dia, maka bagian kami adalah kehidupan yang kekal. Tolong agar setiap anggota keluarga dimampukan untuk mau juga mengikuti teladan yang telah diberikan oleh almarhum, bagaimana hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, terus melayani, agar hidup ini tidak sia-sia, tapi boleh menjadi berkat. Kami berdoa bagi istri, para anak, para menantu, para cucu, bahkan segenap keluarga. Kami memohon berkat-Mu, kekuatan, kesehatan tubuh yang cukup untuk melewati hari-hari yang secara manusia pasti melelahkan. Tuhan berkati mereka, sehingga mereka dikuatkan untuk dapat tetap memaknai peristiwa ini di dalam terang iman. Kami berdoa untuk rangkaian kegiatan yang masih akan dilakukan, baik kebaktian-kebaktian maupun upacara-upacara adat, baik yang akan dilakukan malam ini maupun besok pagi. Khususnya kami berdoa untuk rencana pemberangkatan jenazah serta pemakaman esok hari. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang boleh campur tangan, Engkau yang berkenan untuk menyempurnakan segala sesuatu, agar boleh berjalan tanpa halangan. Dan semua itu boleh makin menguatkan, meneguhkan iman, pengharapan,
penyerahan seisi keluarga, bahkan kami semua hanya kepada. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang Tuhan beri. Sekian lama masa hidup yang boleh kami juga jalani bersama dengan almarhum. Secara manusia, ia memang tiada lagi bersama kami. Tapi biarlah semangatnya untuk terus memuliakan Tuhan juga ikut menghidupkan kami. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu penutup kita dari nomor 32, bait pertama sampai baitnya yang keempat, nomor 32. Lagu nomor 32 bait 1 sampai 4, ku berserah kepada Allahku di darat pun di laut pun dari.
berkat kita dan memberikan kita kekuatan. Kita mengarahkan diri kita ke hadapan Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menguatkan dan menjaga hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk kepercayaan dari keluarga kepada kami GKI Gading Indah.